Halo kawan-kawan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kali ini tayangannya tentang kerangka acuan kerja. Apa sih kerangka acuan kerja? Kerangka acuan kerja atau kerangka acuan kegiatan merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tema. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, kebutuhan alat dan bahan, sasaran, pihak yang terlibat, dan biaya kegiatan. Ini diantara contohnya saya membuat kerangka acuan kerja fasilitasi pendataan desa. Ini kira-kira begitu maksudnya KAK. Di dalam pendataan desa ini, walaupun tidak 100% saya masukkan apa yang menjadi kriteria dalam apa yang saya narasikan di kolom ini, saya kira sudah cukup menjadi acuan kerja pelaksana kegiatan fasilitasi dan teman-teman dapat melakukan penyempurnaan atau pengembangan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kegiatan atau di masing-masing wilayah. Nah, yang bagian pertama itu berisi latar belakang, kemudian yang bagian kedua atau bagian B itu dasar pelaksanaan, dasar hukum pelaksanaan maksudnya. Mengapa di latar belakang ini ureanya banyak? Karena ini yang akan menjadi penuntun kita tentang apakah kegiatan itu dan mengapa kita melakukan kegiatan itu. Sehingga kita benar-benar akan tetap ingat apa yang menjadi urgensi pelaksanaan kegiatan itu. Nah, yang ke B ini tadi ya sudah saya sampaikan, dasar hukum pelaksanaan, kemudian tujuan dan manfaat pelaksanaan pendataan, yang ke D rencana kerja koordinasi, kemudian yang E rencana kerja fasilitasi, yang F ruang lingkup identifikasi kebutuhan data, identifikasi pendataan SDGs gini ya. Kemudian pihak yang terkait dalam identifikasi pendataan SDGs, kemudian output atau keluaran tadi ya. Kemudian alat dan bahan, kemudian sumber pembiayaan, kemudian penutup. Nah, ini nanti filenya akan saya bagikan di link deskripsi, silakan di-download dan kawan-kawan sempurnakan dan kembangkan sendiri. Latar belakang, mengapa kita melakukan fasilitasi pendataan desa untuk SDGs? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 menegaskan konsep 3 level pembangunan, yaitu level norma, level tujuan, dan level metode. Norma menduduki posisi paling abstrak, tujuan merujuk pada struktur baru yang diharapkan. Sedangkan metode menjelaskan strategi, mekanisme atau tata cara guna mencapai tujuan dan menggapai norma tersebut. Ayat 3 menegaskan abstraksi norma pembangunan, yaitu kebersamaan kekeluargaan, kegotong royongan, pengaruh utama perdamaian, dan keadilan sosial. Ayat 1 membeberkan tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Ayat 1 juga menunjukkan strategi, mekanisme, atau cara untuk mencapai tujuan pembangunan desa tersebut, yaitu melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan desa tersebut, saat ini dibutuhkan arahan pembangunan. Ini arah ya. Yang lebih sesuai kondisi lapangan, yaitu yang detail atau mikro, mencakup aspek metode, substansi, dan tujuan akhir, serta tertuju pada kawasan yang sangat kecil, sampai pada pemanfaat keluarga atau individu. Sustainable Development Goal atau diindonesiakan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan atau disingkat TPB, berposisi mengisi segenap kebutuhan tersebut. SDGs
menggabungkan seluruh konsep pembangunan yang pernah disusun manusia sebagai konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama ini. Pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, resiliensi terhadap bencana, kependudukan, dan sebagainya. SDGs memenuhi kebutuhan akan detail pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi real di lapangan. Di Indonesia, SDGs diterjemahkan sampai level desa menjadi SDGs desa, berdasarkan pengalaman penyusunan data mikro by name by address untuk bantuan langsung tunai dana desa, yaitu 8 juta keluarga pemanfaat hanya dalam waktu 2 bulan. Kini disadari bahwa mendata dari desa adalah satu-satunya kesempatan untuk memutakhirkan data mikro. Desa mencakup wilayah kerja yang kecil dengan jumlah warga yang sedikit pula. Ini memudahkan pengelolaan wilayah seperti pemukiman, infrastruktur, ekosistem daratan dan lautan. Ini juga mempermudah penanganan penduduk, baik dalam aspek kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial antar warga. Meskipun dalam wilayah yang kecil, posisi desa sebagai bagian dari birokrasi nasional, posisi masyarakat sebagai bagian kewarganegaraan Indonesia, dan ekosistemnya sebagai bagian ekosistem lebih luas, maka substansi pembangunan di desa juga kompleks. Pada posisi inilah SDGs dibutuhkan untuk diimplementasikan ke desa, yaitu membangun desa yang diisi dengan isi yang total, namun dapat dikendalikan pada wilayah dan warga yang terbatas. Artinya peluang keberhasilan penerapan SDGs pada satu desa, pada masing-masing desa menjadi maksimal. Ini berita gembira bagi upaya implementasi SDGs di lapangan. SDGs desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan. Pelokalan SDGs sebagai SDGs desa mencakup seluruh aspek pelokalan yang sudah pernah dilakukan. Seluruh tujuan dalam SDGs yang telah diindonesiakan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, selanjutnya dilokalkan ke level desa. Dalam SDGs desa, penggunaan bahasa penting menjadi harus sederhana, merujuk pada pernyataan tujuan dan rasional untuk dipenuhi. Jika pembangunan dijalankan, SDGs desa bukan pemikiran abstrak, melainkan konkret untuk dijalankan di lapangan. Ini ditunjukkan oleh mudahnya pengambilan data lapangan. Kemudian, berbasis data tersebut, terbitlah rekomendasi perbaikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi rekomendasi berwujud kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan warga desa sehingga menjadi bukti bahwa SDGs desa adalah konsep praktis. Pendataan desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi, dan validasi data SDGs desa yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan desa berupa aset dan potensi aset desa yang dapat digunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa. Masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa. Keseluruhan hasil pemutakhiran data SDGs desa terangkum dalam sistem informasi desa pada laman https://kemendesa.go.id/sid/. Inilah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa. SDGs desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut sepenuhnya kreasi desa terumuskan musyawarah desa masing-masing. SDGs desa bertujuan untuk 1. Desa tanpa kemiskinan, 2. Desa tanpa kelaparan, 3. Desa sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan desa berkualitas, 5. Keterlibatan perempuan desa, 6. Desa layak air bersih dan sanitasi, 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan, 8. Pertumbuhan ekonomi desa merata,
9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan desa tanpa kesenjangan. 11. Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. 12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. 13. Desa tanggap perubahan iklim. 14. Desa peduli lingkungan laut. 15. Desa peduli lingkungan darat. 16. Desa damai berkeadilan. 17. Kemitraan untuk pembangunan desa. Dan 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Prioritas SDGs desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, serta program dan atau kegiatan prioritas pembangunan desa. Jadi setelah kita membaca ini, yang menjadi latar belakang kenapa kita perlu melakukan fasilitasi pendataan desa, mengapa perlu pendataan desa berbasis SDGs itu disebutkan, sudah diterangkan di dalam kerangka ini di bagian latar belakang. Kemudian dasar pelaksanaan kegiatan, dasar hukum pelaksanaan kegiatan. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan seterusnya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana yang diubah terakhir ini ya menjadi PP 11 tahun 2019. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017. Yang kelima, Peraturan Presiden 85 tahun 2020. Kemudian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, komponen dalam KAK yang ke bagian C yaitu tujuan dan manfaat pelaksanaan pendataan. Ini harus diuraikan, karena ini yang menjadi rangkuman daripada tujuan latar belakang pemikiran ini. Yang pertama, mengetahui informasi potensi desa, permasalahan desa, indikator dominan yang berada di desa. Mendapatkan rekomendasi kegiatan pembangunan desa berdasarkan rekomendasi hasil olah data SDGs desa. Menjadi acuan penyelarasan RPJM desa, menjadi acuan penyusunan rencana kerja pemerintah desa, menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan desa dan penggunaan anggaran desa. Yang keenam, menjadi informasi faktual dan terkini bagi pemerintah daerah, provinsi, dan pusat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan. Yang ketujuh, memberdayakan dan meningkatkan keterampilan aparatur desa tentang identifikasi kebutuhan data sebagai dasar perencanaan. Yang kedelapan, meningkatkan pengetahuan aparatur desa dengan fokus pada identifikasi kebutuhan data. Yang kesembilan, memberikan motivasi dan semangat kerja, menciptakan aparatur desa yang berkualitas dan berintegritas, serta semakin memahami tugas dan fungsinya. Yang ke-10, mewujudkan perencanaan kebutuhan data bagi perencanaan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini yang berada pada tujuan dan manfaat pelaksanaan pendataan. Kemudian yang D, rencana koordinasi, ini juga bagian yang perlu dicantumkan. Kemudian rencana kerja fasilitasi. Kemudian F, ruang lingkup identifikasi pendataan SDGs, ada 4. Yaitu identifikasi isian pada SDGs dan update data isian kuesioner kelembagaan desa. Kemudian yang G ini pihak terkait identifikasi pendataan, siapa saja yang terlibat juga harus dicantumkan dalam kerangka acuan kerja ini. Kemudian output atau keluaran pendataan itu apa? Output daripada pelaksanaan pendataan ini apa? Kemudian alat dan bahan yang diperlukan, kemudian sumber pembiayaan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Ini kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, contoh KAK yang saya buat. Tentu kawan-kawan bisa mengembangkan lebih banyak, lebih baik, bisa jadi lebih real, lebih ringkas juga bisa jadi. Karena pada esensinya yang penting itu dengan adanya kerangka acuan kerja, maka proses fasilitasi atau proses kegiatan yang akan kita lakukan itu kita tahu dimulai dari mana dan ruang lingkupnya tentang apa, sehingga ini menjadi alat yang menentukan bagi berhasil atau tidaknya kegiatan yang hendak kita lakukan.
Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak tayangan ini. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi berikutnya.